Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik Bu. Sudah sarapan di semua ke ruangan Ibu? Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena atas berkat dan kesehatannya kita bisa berkumpul kembali di ruangan Ibu untuk melakukan proses konseling kita pada pagi hari ini. Ibu juga ucapkan terima kasih ya kepada semuanya anak-anakku yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam proses konseling kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu melangkah ke tahap selanjutnya, Ibu ingin salah satu dari anakku sudah untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dengan siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Baik, silahkan Nak memimpin doa sebelum melakukan proses konseling kita. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu, saudara yang kenal dengan Ibu? Belum. Baik, Ibu perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Putri Salsabila. Anak-anakku bisa memanggil Ibu Salsa. Nah, selanjutnya di sini anak-anakku saudara yang saling kenal juga? Belum. Baik, Ibu ingin anak-anakku memperkenalkan dirinya, nama panjang, nama pendek, dan kelasnya. Dimulai dari sebelah kanan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Winda Dusa Putri, biasa dipanggil Winda Bu, dari kelas 10 PM 1. Halo Winda. Selanjutnya, nah ini Perkenalkan nama saya Hana Bu, dari kelas 10 PM 2. dan selanjutnya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Aulia Sanjubila, biasa dipanggil Aulia, dari kelas 1 KI 1. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Naya Firasya, biasa dipanggil Nanda, dari kelas 10 PM 1. Oh baik. Jadi sudah saling kenal ya, sudah saling kenal dengan teman-temannya. Sudah Bu. Baik. Nah, sebelumnya di sini anak-anakku saudara yang pernah melakukan proses konseling kelompok? Belum. Baik, sebelum Ibu menjelaskan apa sih itu proses konseling kelompok, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anakku terlebih dahulu bahwa di dalam proses konseling kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan itu di sini pimpinan konselor atau ibu dengan anggota kelompok atau anak-anakku di sini diharapkan untuk merahasiakan permasalahan yang sekarang dialami oleh teman-temannya. Jadi di sini anak-anakku dituntut untuk merahasiakan permasalahannya dari teman-temannya. Jadi nanti Ibu harap setelah kita anak-anakku keluar dari ruangan Ibu, jangan ada yang memberitahukan ya masalah teman-temannya kepada orang lain selain Ibu dan anak-anakku di sini yang ada di ruangan ini. Mengerti? Ibu. Dan itulah tadi penjelasan mengenai asas kerahasiaan. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana anak-anakku di sini dituntut untuk mengemukakan pendapatnya atau mengemukakan permasalahannya secara terbuka, tanpa merasa khawatir atau merasa takut atau tegang dalam menyampaikan permasalahannya. Karena kembali lagi di sini konseling kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Mengerti? Jadi Ibu harap nanti anak-anakku di sini aktif dan terbuka ya dalam menyampaikan permasalahannya. Baik, pengertian dari konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling, di mana di dalam konseling kelompok itu ada pimpinan kelompok dan ada anggota kelompok. Di mana pimpinan kelompok itu adalah Ibu dan anggota kelompoknya itu adalah anak-anakku di sini. Nah, tujuannya di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas permasalahan yang anak-anakku sekarang ini alami atau hadapi. Kemudian, jadi Ibu harap nanti di sini anak-anakku menyampaikan permasalahannya ya, yang sudah dialami sekarang. Kemudian, adapun tujuan dari konseling kelompok itu adalah untuk membantu anak-anakku ini untuk memecahkan permasalahannya yang sedang dialami sekarang.
Kemudian tujuannya juga itu untuk meningkatkan kemampuan anak-anakku dalam bersosialisasi dengan temannya. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, menambahkan kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapatnya, kemudian menambahkan wawasan dan pengetahuan anak-anakku, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam satu kelompok. Nah, itulah tadi pengertian proses konseling dan tujuan konseling dari Ibu. Selanjutnya, sebelum Ibu ke tahap selanjutnya nih, Ibu ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya anak-anakku di sini tidak tegang ya dalam melakukan proses konseling. Nah, ada pun ice breakingnya atau gasnya yaitu adalah Marina menari di atas menara. Nah, gamesnya itu Marina, ikuti Ibu ya, Marina menari di atas menara. Ulangi ya, Marina menari di atas menara. Jadi kalau Ibu bilang menari, begini. Kalau Ibu bilang menara, begini ya. Jadi hukumannya yaitu dia yang pertama kali menyampaikan permasalahannya. Oke, bisa kita mulai? Baik. Marina, menara di atas menara, menari. Marina, menara di atas menari. Nah, Nak Nana. Jadi, Nana silahkan menyampaikan permasalahannya yang dialami sekarang atau dihadapi sekarang ini apa? Baik Bu, jadi masalah saya itu sering terlambat ke sekolah. Baik, sering terlambat ke sekolah ya? Kalau selanjutnya mulai dari sini lagi. Permasalahan saya itu Bu, terlambat bangun. Selanjutnya Bu. Baik Bu, kalau permasalahan saya itu saya biasanya lebih dan menurut untuk mengerjakan tugas. Baik, selanjutnya Hampir sama dengan Aulia tadi Bu, tapi di sini saya kadang mengikuti mood dalam mengerjakan tugas. Baik. Kalau Ibu boleh tahu ini anak-anak di sini apa penyebabnya melakukan hal tersebut? Seperti Nalinda ini. Kan tadi Nalinda mengatakan kepada Ibu kalau Nalinda ini sering terlambat bangun ya. Jadi penyebabnya Nalinda itu apa? Salah satu itu Bu, penyebabnya terlambat bangun karena saya itu sering begadang. Baik, begadang ya. Nalinda kalau begadang di malam hari itu melakukan apa? Scroll TikTok. Biasanya itu Bu, begadang itu main HP atau scroll TikTok gitu Bu. Jadi Nalinda ini begadang dengan main HP ya. Selanjutnya Nana ini, apa penyebab Nana ini sering terlambat ke sekolah? Itu Bu, saya terlambat ke sekolah karena sering main HP dulu baru siap-siap. Oh, jadi kalau pagi hari ini Nana ini tidak langsung mandi ya, tidak langsung siap-siap ke sekolah, main HP dulu. Iya Bu, tidak siap-siap dulu, langsung main HP terus scroll dulu. Jadi main HP lagi ya? Iya. Selanjutnya Naulia ini penyebabnya Naulia sering terlambat mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugasnya itu apa? Karena Bu, kalau saya itu biasanya nonton drakor terlebih dahulu. Nah, kalau saya sudah nonton drakor itu Bu, saya lupa berhenti sehingga tugas saya lupa saya kerjakan, dan biasanya kalau sudah mau deadline baru saya buru-buru kerjakan. Berarti Naulia ini sistem kebut semalam ya? Iya Bu. Baik, selanjutnya Nanda ini apa penyebabnya Nanda ini sering melakukan atau sering menunda-nunda juga pekerjaan? Kalau dari saya itu Bu, tunggu kalau moodnya lagi bagus nih, kalau moodnya lagi bagus nih baru bisa ngerjain tugas. Gimana baiknya, kalau misalkan jelek biasanya kalau ngerjain tugas itu udah niat. Baik, jadi tergantung moodnya ya. Jadi Ibu lihat dari permasalahan yang anak-anakku sekarang ini hadapi, yaitu permasalahannya yaitu yang tidak bisa mengatur waktunya atau memanajemenkan waktunya. Jadi di sini semua anakku tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, tidak bisa memanajemenkan waktunya ya. Nah, baik. Jadi dari hasil asesmen Ibu juga ya, Ibu lihat dari hasil asesmen ini anak-anakku ini
Juga dari Ibu lihat permasalahannya, memang anak-anakku di sini tidak bisa mengatur waktunya ya, manajemen waktunya masih belum bisa mengatur dengan baik. Jadi semua permasalahan di sini anak-anakku sama, yaitu mengarah ke lebih tidak bisa mengatur waktunya atau manajemen waktunya. Kemudian ada yang bisa di sini anakku memberikan bagaimana sih solusi dari permasalahannya semua anak-anakku hadapi dengan teman-temannya. Ada yang bisa menyampaikan solusinya? Mungkin Nahda bisa menyampaikan solusinya? Mungkin kalau dari saya itu lebih, kalau misalkan telat bangun itu mungkin diatur lagi, misalkan jam 9 tidur cepat dan tidak menunda-nunda itu. Tidak Tidur Baik, selanjutnya supaya tidak Aulia. terlambat. Baik Bu, kalau menurut saya itu solusinya itu bisa kita buat list jadwal untuk yang bisa kita lakukan keesokan harinya. Kemudian setelah kita membuat list jadwal, kita lihat kalau misalnya jam 8 sampai jam sekian kita berada di kampus, pulangnya kita misalnya istirahat dulu, baru kemudian kerjakan tugas, dan ada juga waktunya untuk main HP. Jadi itu dia terstruktur cara kita untuk mengatur waktu kita. Karena kalau dari pengalaman saya pribadi itu biasanya saya merencanakan satu hal ini, tapi karena saya terlanjur main drakor, jadi saya lupa kalau saya harus mengerjakan tugas saya. Jadi kalau menurut saya itu lebih membuat list jadwal dan harus betul-betul untuk menaati jadwal yang tadi kita buat. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Anak Aulia. Solusi juga yang Anak Aulia dan Anak Nahda ini sampaikan kepada Ibu juga sangat setuju. Kemudian masih ada yang lain yang menyampaikan bagaimana solusinya menurut anak-anakku? Tidak ada. Baik, jadi semuanya solusi yang tadi diberikan Anak Nahda dengan Anak Aulia itu sudah sangat bagus ya. Jadi kalian masalah kalian ini kan semuanya tentang bagaimana cara mengatur waktunya ya agar tepat waktu mengerjakan sesuatu. Nah di sini Ibu ada beberapa tips atau cara supaya anak-anakku ini bisa mengatur waktunya atau menjaminkan waktunya dengan lebih baik lagi. Yang pertama yaitu susun jadwal harian. Nah anak-anakku di sini bisa membuat jadwal harian yang berisi daftar apa saja tugas dan aktivitasnya yang akan dilakukan anak-anakku hari ini. Atau to-do list jadwal hari ini membantu anak-anakku untuk mengingat apa yang harus dikerjakan dan menghindari apa saja. Terus kedua yaitu buat skala prioritas. Nah di sini anak-anakku Ibu harap juga bisa membuat skala prioritas seperti itu mendesak dan penting, tidak mendesak tapi penting, dan mendesak dan penting juga. Seperti itu ya. Kemudian kerjakan satu persatu. Kerjakan satu persatu pekerjaannya supaya kalau menumpuk-numpuk itu biasa pasti anak-anakku bisa lupa dengan satu hal pekerjaan. Kemudian jangan menunda pekerjaan, itu juga paling penting. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya nak, jangan juga tunggu-tunggunya, itu kan juga sudah termasuk hal negatif dalam mengerjakan dalam belajar kerja dan mengerjakan satu pekerjaan. Kemudian istirahat yang cukup juga seperti yang Nak Aulia tadi sampaikan kepada Ibu. Nah, mungkin itu bisa tips-tips dari itu tadi bisa membantu teman-teman atau anak-anakku di sini dalam mengatur waktunya dan menyelesaikan permasalahannya anak-anakku yang sekarang hadapi. Dan Ibu harap apabila di antara kalian yang memiliki masalah lagi sering manajemen waktunya itu, anak-anakku bisa mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana menyelesaikan permasalahannya yang ada. Kemudian Ibu ingin, Ibu hampir lupa. Juga ada Ibu juga tadi setelah memanggil kakak kelas kalian sekaligus ketua OSIS yang bisa menjadi role model pada proses konseling kita pada pagi hari ini. Mungkin role model ini bisa membantu juga anak-anak untuk menambahkan wawasannya mengenai memanajemen waktu yang baik. Tunggu ya, mungkin sudah jalan ke ruangan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak. Mari silakan masuk. Nah, mari silakan duduk di sini Nak. Jadi Kak Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, anak-anakku, ini adalah role model pada proses konseling kita pada pagi hari ini.
Mungkin kakak Tessa ini bisa membantu anak-anakku untuk menambahkan lagi wawasannya dan ilmunya mengenai memanajemen waktunya dengan baik. Mungkin Kak Tessa bisa menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan dari adik-adik itu memanajemen waktunya dan mengatur waktu itu masih belum baik. Silakan. Baik, perkenalkan nama kakak Tessa Loni Kamali Adenia, bisa kalian panggil kakak Tessa. Kakak juga selaku ketua OSIS di sekolah ini. Nah, kakak pernah mengalami masalah seperti kalian, yaitu tidak bisa memanajemenkan waktunya dengan baik. Nah, dulu kakak memiliki tips memanajemenkan waktunya dengan baik itu dengan mendahulukan pekerjaan yang mendesak. Yang kedua itu membagi tugas ke dalam skala prioritas, di mana penting dan mendesak, tidak penting tapi mendesak, penting dan mendesak, kemudian mendesak dan penting. Nah, di sini kakak bisa keluar dari perilaku kakak yang tidak memanajemenkan waktunya itu dengan membuat daily list, di mana kakak membuat daily list itu dari bangun pagi sampai di waktu pagi harinya lagi. Jadi kakak membuat daily list itu dari bangun pagi, misalnya bangun pagi berdoa. Jadi itu saja tips dari kakak yang bisa membuat kalian keluar dari perilaku kalian yang tidak bisa memanajemenkan waktunya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Saya kembalikan ke ibu. Jadi anak-anakku ini juga Kak, Tessa juga pernah ke ruangan ibu juga melakukan proses konseling, karena dia juga ketua OSIS, jadi otomatis pasti banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang Tessa ini banyak yang dilakukan, baik itu pekerjaan di OSIS, pekerjaan sekolah, dan pekerjaan yang lainnya. Ibu juga Tessa ini juga sudah pernah melalui pengalaman seperti yang anak-anakku sekarang hadapi, dan alhamdulillah Tessa ini bisa keluar dari permasalahannya dengan cara melakukan daily list ya. Nah, ini juga salah satu contoh skala prioritas. Anak-anak bisa lihat ini skala prioritasnya. Bisa lihat? Ya nak, ini yang pertama yaitu penting mendesak. Jadi penting yang mendesak ini dilakukan sekarang. Kemudian yang kedua tidak penting tapi mendesak. Ini direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu penting tidak mendesak. Tunda dulu lagi, seperti itu dulu lagi. Kemudian tidak penting tidak mendesak itu lebih baik ditinggalkan. Ingat ya nak, skala prioritas. Membuat skala prioritas dan daily list. Jadi daily list itu anak-anakku bisa menulisnya di buku hariannya, menulis di jam 7 pagi nih anak-anakku mau lakukan apa nih, supaya tidak terlupa, supaya juga bisa disiplin dalam mengatur waktunya. Kemudian di sini juga ibu ingin memberikan link nih mengenai memanajemen waktunya. Jadi anak-anakku semuanya punya HP. Jadi silakan di scan linknya ini, kemudian ibu harap anak-anakku bisa mengerjakannya ya di HP-nya. Silakan. Baik, sudah dikerjakan semuanya? Tidak dulu. Baik, jadi itulah tadi tips-tips dan cara-cara mengatur waktu dengan baik, memanajemen waktunya dengan baik dari teman-temannya juga, dari ibu dan juga dari Kak Tessa ini yang juga pernah mengalami seperti anak-anakku. Alhamdulillah sudah bisa keluar dengan cara seperti yang tadi disampaikannya. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Baik, apakah di sini anak-anakku masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau permasalahannya? Baik.
Ibu tutup, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan anak-anakku setelah mengikuti proses konseling pada pagi hari ini? Mungkin Naulia bisa menyampaikan? Jadi perasaan saya Bu agak lega karena bisa menceritakan permasalahan saya dan saya tahu bagaimana cara saya bertindak untuk kedepannya. Terima kasih. Baik. Mungkin Ananda di sini mau mengutarakan pendapatnya? Dari hasil konsul saya dengan ibu itu saya lebih terbuka lagi pikirannya, oh ternyata hal yang saya lakukan ini buruk dan menyebabkan nantinya itu tugas-tugasnya itu bakalan error ke depannya. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Kak Desa bahwa kita bisa buat daily list dan itu mungkin nantinya bisa membantu saya untuk memperbaiki kebiasaan buruk yang saya lakukan. Baik, masih ada yang anak-anak yang mau mengutarakan pendapatnya? Alhamdulillah. Kalau Nalinda? Kalau saya Bu setelah mengikuti konseling ini saya akan lebih mengatur waktu lagi dan itu membuat jadwal. Baik, alhamdulillah ya. Kalau anak-anakku sudah mengambil manfaatnya dari proses konseling kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin anak-anakku lagi untuk memimpin doa sebelum Ibu tutup. Baik, alhamdulillah ya bahwa anak-anak ini juga sudah mengambil manfaat dari proses konseling kita pada pagi hari ini. Ibu juga ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dan menyempatkan hadir di ruangan Ibu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin anak-anakku di sini berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, jadi Ibu di sini sebelum anak-anakku kembali ke kelas, Ibu ingin menyampaikan bahwa sebelum anak-anakku kembali ke kelas, Ibu ingin mengatur jadwal lagi bersama anak-anakku ke minggu depannya. Ibu ingin mengevaluasi apakah dengan cara dan tips-tips tadi yang Ibu sampaikan, dengan solusi tadi dengan saya sampaikan Kak Tessa, begitu juga teman-temannya, apakah sudah diterapkan dengan baik, apakah anak-anak ini bisa berhasil mengubah perilaku buruknya menjadi lebih baik lagi, dan bisa mengatur waktunya lebih baik lagi dan disiplin. Jadi minggu depan Ibu tunggu lagi ya ke ruangan Ibu untuk melakukan evaluasi lagi mengenai permasalahan yang anak-anakku sekarang ini hadapi. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah berubah? Enak? Baik, jadi anak-anakku bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih banyak. Terima kasih juga.